kan harus R&D dulu, research development. Udah tes beberapa kopi, it's okay, mungkin aku bisa ngebuat cita rasa sendiri. Soon-nya, next month-nya kita mulai pakai POS dan sangat tertolong dari keuangan, dari biaya produksi, cost-nya akan keluar, itu sangat tertolong dengan adanya POS tadi. Itu yang paling penting adalah pencatatan. Oke. Menurut saya yang paling jelek itu adalah ketika pelaku usaha masih menggunakan rekening pribadinya, itu sekaligus dengan rekening usahanya. Di Bank BTN ya, kan kita nih anak muda nih mau pengen bangun bisnis. Apa sih kayaknya insight yang dikasih sama Bank BTN tuh kayak anak muda gitu? Kan semuanya orang pasti mau pengennya kerja kantoran kan, tapi sebenarnya ada kayak peluang-peluang usaha lain kayak misalkan F&B, kayak restoran mungkin. Kira-kira semudah apa nih, Bang Rizal, BTN memberikan pendanaan atau kur tadi itu? Oke, jadi hari ini kita ada di Pasu-Pasu. Nah, jadi ini podcast perdana. Podcastnya itu ngobrol bertumbuh. Dan ini perdana kita di Pasu-Pasu. Apa yang akan kita bicarakan di sini, kita udah pasti bicarakan terkait dengan bisnis, pelaku usaha dan lain-lain. Dan saya tidak sendiri, saya bareng sama Cia ya, yang akan membantu untuk kita bertanya ke pelaku usaha. Ada ownernya Pasu-Pasu, Kak Wilmar. Ya, Terus ada juga dari perbankan, Kak Rizal. Iya. Ya, jadi ini karena perdana teman-teman ya. Jadi kita akan ngobrol ya yang enteng-enteng aja, tapi yang pasti akan insightful. Benar-benar. Jadi kan nggak cuma ngomongin soal jualan aja nih kan Kak. Kita juga mau tuh bahas tentang supaya UMKM itu bisa bertumbuh gitu kan. Betul. Ya. Nah, kita langsung tanya ke pelaku usahanya. Gitu. Yang pelaku usaha ya. Ownernya Pasu-Pasu. Yang pelaku usaha siapa? Iya. Jadi mungkin ini Pasu-Pasu kan tadinya kan biasanya kita lihat itu di jalan ya, walaupun sampai sekarang tetap ada di jalan, di jalanan. Ya. Di jalanan ya kan. Udah ikonik banget ya. Ikonik banget di jalan. Nah, sekarang udah ada tempatnya dan udah grand launching. Kita ada di sini. Masih soft opening. Soft opening. Grand musuh. Oke. Nah, ini kita pengen tahu nih, awal mulanya nih cerita ngebangun usaha ini itu gimana? Ada lihat peluang apa dan lain, mungkin bisa berbagi untuk audiens IBM. Iya. Berawal dari keresahan sendiri, kita tidak menemukan kopi keliling yang mungkin pas di lidah aku sendiri ya. By the way, pertama aku kan harus R&D dulu, research development. Udah tes beberapa kopi, it's okay, mungkin aku bisa ngebuat cita rasa sendiri. That's why awalnya dari door to door aku buat di rumah pakai mesin kecil dulu, terus langsung sounding ke teman-teman yang lain yang suka kopi, kita tawarin kalau mau kita antar ke rumahnya. Berjalan selama beberapa bulan, kayaknya kurang pas kalau ngantar terus. Nanti boros di bahan bakar gitu. Betul. Benar-benar. Kepikiran ya udah langsung buat aja yang yang simple, yang bisa dibawa kemana-mana, yang bisa diantar kemana-mana, langsung aku pesan gerobak keliling lah gitu, untuk bisa menjangkau. Tapi kan sebelum itu kan ya with something lah, untuk kita ada effort untuk manggil gerobak keliling untuk kita sendiri. Dan kita udah mulai untuk kayak oke, kita berada di jalan, kita cari tempat, kita cari spot di mana orang-orang yang sering minum kopi. Oke. Jadi udah ada berapa tuh gerobaknya? Gerobaknya sekarang menuju 3, lagi 2 aja, ya. Jadi dari keresahan ya pelan-pelan akhirnya ini luar biasa nih ya. Nah, di sini kan ada mahasiswa bisnis nih ya. Jadi ini salah satu entrepreneur yang bisa kita belajar. Ada R&D-nya juga loh. Jadi sebetulnya ngebangun usaha tuh nggak semudah itu. Ada R&D-nya, ada riset and development-nya. Nah, kita ini kan udah sering lah ya lihat sosial medianya kakak segala macam gitu kan, ramai juga nih. Tapi kan udah pasti dalam usaha itu ada suka dukanya. Sebetulnya udah berapa lama sih dari awal mulai R&D kemudian promosikan produknya sampai sekarang sudah punya tempat sendiri itu berapa lama nih? Textile 1 tahun. Iya, jalan setahun. Sambil jalan learning by doing gitu sih, kayak learning by doing.
kira-kira apa yang mau diadaptasi, apa yang mau diimprove. Sembari jalan kita buat kayak gitu. Ada strategi-strategi apa misalnya untuk supaya biar orang tahu? Kopi kita ya. Iya. By the way kan aku kan main musik nih. Aku kan pemain musik juga. Aku bermain di reguler ya di beberapa kafe. Jadi sembari main promote ke teman-teman. Ada kopi nih. Ada kopi nih. Jadi sambil kadang-kadang waktu kita aku ambil main. Teman-teman ada yang namanya kopi pasu-pasu. Gerobak warna hijau. Titiknya di sini. Instagramnya di sini, tolong di follow. Kalau nggak di follow nggak apa-apa. Kita masuk surga. Gitu contoh. Iya. Worth it banget ya. Terdengarnya seperti Aldi Taher ya. Iya juga. Milik Allah ya. Iya, tapi worth it ya karena dia pemain musik dan biasanya banyak banget orang yang Iya, kita entertain ya. Iya, entertain banyak ya. Jadi bisa langsung disampaikan gitu ya. Oke, sebelum kita tanya-tanya lagi nih ya. Nah, di sini kita dengan orang perbankan. Iya, benar. Nah, kita dan orang perbankan. Nah, ini sebelum masuk di kita mau tanya keluh kesahnya ya. Kan sudah pasti ada challenge-nya ya. Enggak semulus itu. Nah, ini kalau misalnya dari BTN sendiri dengan Pak Rizal nih. Nah, kita mau nanya nih Pak Rizal. Pak Rizal ini kan kelihatannya aktif juga ya untuk melihat usaha-usaha UKM kayak gitu, dan sekarang BTN juga udah buka space di depan kantor ya Pak ya? Iya. Udah buka space depan kantor untuk UKM bisa disitulah promote, karena kan banyak orang datang CFD di LR itu. Nah, mungkin dari Pak Rizal sendiri gimana pertumbuhan pelaku usaha khususnya mungkin di skala UKM gitu di Kota Kupang nih secara khusus nih Pak? Oke, kalau dari sisi perbankan juga, terima kasih juga tadi udah sempat disounding itu bagian dari program perusahaan saya dari Bank Tabungan Negara kantor cabang Kupang. Itu kita memang sedang secara masif itu untuk bertransformasi. Yang mana mungkin kebanyakan teman-teman di sini itu taunya cuman BTN hanya tentang KPR. Iya benar. Mungkin sampai di sini ada tempat BTN Polhua ya. Jadi memang benar-benar melekat secara intuitif orang-orang tuh taunya BTN itu cuma KPR. Nah, kita mau ngerubah nih. BTN itu nggak cuma tetap KPR, tapi tetap core bisnis kita tetap di KPR. Cuman kita juga lagi nge-push nih, gimana caranya masyarakat tahu kalau di BTN itu juga mendukung loh UMKM yang ada. Kita bisa juga loh istilahnya membantu pemodalan usaha-usaha kecil seperti itu. Jadi kalau dilihat dari siklusnya untuk penyaluran kredit UMKM di Bank Tabungan Negara sendiri itu lumayan cukup tinggi di Kota Kupang ini. Oke, siap Pak. Nah, mungkin Cia mau nanya apa gitu? Cia kan kuliah nih di bisnis. Aku nih mau nanya ke owner Fos-Fosu dulu nih ya, ke Kak Wilmart ya. Kan aku nih sebagai mahasiswa nih yang lagi belajar bisnis kan. Pernah nggak sih kayak Kak ngerasa bisnis udah jalan rame tapi kok keuangan saya ini belum stabil gitu? Itu gimana itu tuh, Pak? tadi mau nanya ini Itu tuh. Back to basic, kita nggak akan mungkin memulai sesuatu tanpa yang namanya perhitungan ya. Pasti kita akan perhitungan. Ya kita backup aja ke catatan kita yang kita udah keluarin apa, yang kita udah produksi apa, back sama catatan kita. Even aku masih manual, Setelah itu baru terbantukan dengan aplikasi POS. Gitu. Oke. Manual dulu ternyata kurang, akhirnya soon-nya next month-nya kita mulai pakai POS dan sangat tertolong dari keuangan, dari biaya produksi, cost-nya akan keluar itu sangat tertolong dengan adanya POS tadi. Gitu. Kita mau sangat menolong sebenarnya. Iya. Karena ada yang namanya kayak keliru di sini kan. Semua udah tersistem. Nah ingat tuh ya, kita juga harus buat pembukuan. Iya benar. Kita Udah digitalisasi sekarang udah nggak ribet sebenarnya ya, tinggal pelan-pelan pelajari aja ya. Dan itu memang challenging juga ya, keuangan dan lain-lain. Sangat. Karena gimana ya, 1K 2K kan uang juga kan. Iya. Kalau kita nggak peka di situ kita akan bocor juga. Jadi aku memang sempat dikenal pelit, bukan pelit, sangat pelit karena aku ngerasa nggak boleh dikat bahkan sampai untuk kayak kita ada penjualan hari ini nih, selisih berapa gitu, kok bisa selisih segini ya? Yang keluar udah berapa sih? Kok bisa segini ya? Apa yang salah nih? Kira-kira ada penjualan yang tidak ditulis, nah gitu sampai segitu ya? Yang masalah 1K 2K gitu. Iya.
Dan biasanya kan itu challenging, dan kalau bisnis kan butuh amunisi agar rodanya berputar ya, butuh bahan bakar istilahnya agar roda berputar dan lain-lain. Untuk kakak sendiri ini udah ini ya, sudah mendapatkan misalnya bisnis apapun pasti akan mencari pendanaan kayak gitu. Iya. Sudah sempat dapat ya? Setelah ini pas udah buka kafe, Baru deh. iya baru dapat, dan memang kita benar-benar butuh itu karena aku rasa untuk sesuatu yang besar membutuhkan pengembangan yang besar juga. Oh iya, Jadi betul. untung saya juga menjadi bagian salah satu partner dari rekan. Ya, dari BTN ya. Iya, jadi Oke. terima kasih untuk BTN yang sejauh ini bisa untuk stronghold bersama kita, bisa nge-building bersama. Kira-kira semudah apa nih, Bang Rizal, BTN memberikan pendanaan atau kur tadi itu? Kalau dari BTN sendiri, benar. Tadi saya sempat nge-highlight dari obrolan itu yang paling penting adalah pencatatan. Iya. Oke. Kami dari pihak bank itu dalam pemberian kredit itu ada yang namanya analisis kredit. Nah itu juga yang paling penting yang bisa kita mudah untuk analisa adalah cash flow. Gimana dari pelaku usaha ini mengatur cash flow perusahaan mereka atau cash flow usaha mereka. Itu contoh gini. Kalau misal yang paling menurut saya yang paling jelek itu adalah ketika pelaku usaha masih menggunakan rekening pribadinya, itu sekaligus dengan rekening usahanya. Menurut saya itu nggak bagus karena satu dua hal itu kayak oh ya udahlah pakai ini dulu. Nanti ada yang sebenarnya pos-pos keuangan yang memang itu dikeluarkan dengan tidak sebagaimana mestinya. Contoh kalau misalkan mau beli bahan baku ternyata mungkin dibuat beli susu anak dulu atau dibuat beli apa gitu atau buat have fun dan segala macamnya. Itu nanti akan pasti menggerus modal dari usaha tersebut. Nggak tertata lah istilahnya ya. Nggak tertata. Nah kita kan sebagai pelaku usaha itu kan yang saya lihat itu harus ada nanti dari harga penjualan segini kita dapat net marginnya berapa, dari margin ini kita mau olahnya kemana, mau improve usahanya lagi atau nanti buat keperluan yang lain. Nah itu yang paling penting. Dari situ dari bank bisa melakukan analisis kredit. Untuk persyaratannya sebenarnya nggak ribet juga, tinggal nanti hubungi saya. Promosi diri guys. Gak apa-apa lah ya. Nanti kontak saya ada di bawah. Bisa nggak? Kayaknya YouTube sekarang nggak bisa naruh kontak. Nanti lah, nanti bisa. Nanti tinggal hubungi saya. Nanti saya dengan tim dari tim Bank Negara. Nanti bakal cek lokasi usahanya dulu. Bener gak beliau yang mungkin yang akan mengajukan ke kreditnya itu benar-benar usaha atau enggak? Takutnya nanti disalahgunakan yang nggak sesuai. Misal bilangnya usaha ternyata usahanya nggak ada. Jadi kita benar-benar harus mastiin usahanya benar-benar ada, cash flow-nya bagus. Kalau misalkan memang diperlukan agunan, kan kalau kurut kan ada batas-batas yang menggunakan agunan dan yang enggak. Jadi kalau di bawah 100 juta itu nggak perlu agunan, teman-teman. Jadi lebih dipermudah lah. Kalau di atas itu baru kita ada agunannya sesuai nominal yang dibutuhkan kayak gitu. Tapi pada intinya mudah ya. Semua selagi usahanya bagus, pencatatannya bagus semua, karakter orangnya juga bagus, kita bisa usahakan. Oke, siap. Kita dipermudah sih, kita dipermudah. Iya, itu yang dipermudah. Ini Kak Wilmar sendiri ya. Pasu-pasu ini kalau mau dibilang 1 tahun itu cepat banget loh. Menurutku ya. Termasuk cepat ya kak? Cepat. Apalagi di F&B dan di Kota Kupang ini cukup kompetitif. Iya benar, banyak pesaing banget kan. Betul. Nah ini kita lagi minum ini kopi ini Avomi. Oh, Iya, kamu juga Avomi kan? Ya, Ini benar. recommended di sini. Jadi memang ini juga salah satu strategi ya, good pencatatan, good service juga segala macam dan good marketing juga ya. Dia seorang pemain band dan bisa ngomong terus ya. Iya, benar. Lagi asik main band, Tetap promosi tapi tetap jalan. promosi jalan tuh. Iya kan? Berat itu kan biasanya. Iya, oke. Ini biar penonton semua ini tahu ya. Ini di Kota Kupang, kebetulan saya akan mendatang nih. Iya. Jadi Kota Kupang ini kopi creamy paling enak. Wah, Menurut saya, in my oke. opinion ya. Iya. Jadi menurut keyakinan saya. Setuju sih, benar. Kata Pak Jibra Dewa gitu. Menurut keyakinan saya ini kopi creamy paling enak se Kota Kupang. Saya NTT lah. Wih,
Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, Sini hampir tiap hari, so. mungkin selama kuliah gitu mungkin ada yang mau ditanyain. Tadi kan udah tanya ke anaknya. Nah ini nih anak kuliah nih, coba tanya nih ke BTN nih. Mungkin ada yang mau ditanyain sebelum kita closingnya. Terus kalau dari Bank BTN ya, kan kita nih anak muda nih mau pengen bangun bisnis. Apa sih kayaknya insight yang dikasih sama Bank BTN tuh kayak anak muda gitu? Kan semuanya orang pasti mau pengennya kerja kantoran kan, tapi sebenarnya ada kayak peluang-peluang usaha lain kayak misalkan F&B, kayak restoran mungkin. Itu tuh gimana tuh dari masukan dari Bank BTN tuh? Kalau dari saya sendiri itu lebih baik dari meskipun masih mahasiswa itu budayakan menabung dulu. Jadi kita harus sisihkan uang ya, untuk kita berinvestasi. Kedepannya untuk membuka sebuah usaha itu kan perlu yang namanya modal. Nah itu bisa diambil dari tabungan mungkin di waktu kuliah itu bisa. Ini kita juga ada produk tabungannya. Oh gitu. Ada beneran? Kita beneran. Jadi di BTN itu ada namanya tabungan siap. Tabungan siap itu jadi dia auto debit dari rekeningnya itu nanti disisihkan. Jadi nanti selama periode tertentu minimal 1 tahun nanti uang tersebut nggak bisa diapa-apain, terdebit dari rekening utama bisa buat saving. Nah itu menurutku salah satu cara untuk teman-teman yang nggak terbiasa nabung nih. Jadi kalau yang nggak bisa nabung, bingung cara gimana, mending kayak istilahnya di-lock lah tabungannya itu setiap bulan. Oke. Berarti kamu harus nabung Cia. Benar. Supaya nanti pas keluar mau mulai usaha udah ada nih. Iya, karena kan gini ya Kak, kan kita pikirnya kan, apalagi yang kalau misalkan orang tuanya nggak punya privilege apa-apa gitu kan, mau bangun usaha tuh kan, aduh masa kita kurs, sedangkan kita nggak punya apa-apa nih gitu. Tadi yang Kakak bilang kan kurs sebenarnya sudah dibantu sama Bank BTN itu udah gampang banget, tapi sebenarnya harus punya tabungan dulu yang siap mateng dulu sebelum kita mulai usaha. Itu untuk mahasiswa lah ya. Untuk mahasiswa lah ya, buat kita belajar. Gitu. Karena untuk persyaratan dari kurs sendiri itu usahanya harus minimal 6 bulan. Nah, untuk running bisnisnya 6 bulan itu kan perlu usaha nih. Nah, nabung dulu. Nabungnya di mana ya? Di bank tabungan negara. Oke, thank you nih. Kita udah ngobrol-ngobrol bagaimana usahanya dimulai, bagaimana agar bisa mendapatkan pendanaan, kemudian ada challenging dan juga bisa ditempuh semua. Dan kita melihat ini insightful untuk teman-teman pelaku usaha atau yang pengen mau berusaha di kemudian hari, misalnya kayak gitu. Oke, ini closing statement nih, masing-masing 2 menit. Aduh, masing-masing 2 menit nih. 3 menit lah. Dari owner Pasu-Pasu sama dari perwakilan Bank BTN. Nah, jadi mungkin dari BTN dulu nih. Ya. Dari BTN Dari mungkin ada insight strategi agar usaha itu tetap bisa bertahan, sustain, berkelanjutan tuh mungkin ada insight dari perbankan. kalau dari BTN sendiri itu kita harus yang namanya tadi seperti kata Wilmar, kita harus benar-benar melakukan pencatatan usaha yang baik buat semua pelaku usaha. Itu jangan sampai terlena, jangan sampai pos-pos keuangannya kacau, itu biar bisa bertumbuh. Dan jangan lupa dari keuntungan setiap usahanya disisihkan untuk investasi dan untuk sebuah tabungan. Kita juga perlu, karena hidup nggak cuma tentang hari ini. Wah, Kenal banget kata-katanya. Kalau dari Kak Wilmar. Ini closing statement yang udah sering aku pakai dimanapun dan kemanapun, Iya. di berbagai platform atau di TV atau radio, aku selalu sampaikan hal yang sama, seperti kata pepatah Thailand ya. Seperti kata pepatah Thailand, "Maiมือขวางต้องบอกหักปราศจากความตก." "Mai มีความต้องบอกหักปราศจากความตก." Artinya tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi if you wanna start something, kamu harus merayap dengan dada dulu. Oke. Artinya apa? Dedicate dan konsisten. Untuk mencapai kopi yang kalian minum sekarang ini, kita butuh dedicate yang konsisten. Rasa, gramasi, angka yang konsisten. Jadi untuk mencapai sesuatu konsisten dan harus rela berdarah. Keren. Tapi BTW agak kabur sedikit deh. Itu beneran artinya itu? Beneran, bisa dicek sekarang mungkin. Ntar aja dicek. Iya. Itu jalan.
Oke, jadi kita juga berdua closing ya. Ya, Oke, benar. jadi hari ini insightful banget ya. Bener. Ya, ini bisa nambah Nambah wawasan aku sebagai mahasiswa Mahasiswa, loh, Kak, oke. yang bakal belajar bisnis lebih jauh lagi nanti ke depannya. Terus sama teman-teman yang nonton yang lagi belajar mau buat bisnis untuk UMKM sangat-sangat bermanfaat sih pasti Iya, kata bisa teman-teman. dengar gitu. Oke, jadi kita udah selesai ngobrol. Terima kasih Thank Kak you. Wilmar, Enjoy coffee. owner Pas-Pas. Terima kasih Pak Rizal Terima udah Terima kasih udah sempatkan waktu untuk BTN ngobrol-ngobrol ya. bareng. Terima kasih sudah mengundang kami. Iya, terima Rumah saya, BTN. thank you. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba kopi dari ini ya nanti bisa cek di deskripsi. Kami nanti juga taruh kalau di IG ya bisa datang coba. Jangan lupa maps di Kayu juga. Putih ya. Titik Oh, matchnya juga. Iya. ini. Kalau pengen kopi pasu-pasu di CFD di depan Bank BTN. Oh iya, kalau pas CFD nih itu ada di Bank BTN juga. Kalau misalnya mau download aplikasi Balai by BTN nanti bisa cek juga di bawah. Oke, semoga ini insightful ya. Iya, benar. Gua sama Cia. Pamit dulu. Jangan lupa subscribe. Ciao. Ciao ciao. Sunday. Thank you guys. Thank you.